Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menuai kritikan pasca membagikan minyak goreng curah program pemerintah Minyak Kita sembari mengkampanyekan putrinya Putri Zulya Safitri sebagai calon anggota legislatif 2024. Presiden Jokowi sampai menegur Zulkifli Hasan dan memintanya fokus bekerja sesuai tugas pokoknya dan menstabilkan harga minyak goreng. Untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Selamat sore Mas Yoga. Selamat sore, Nana. Dan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Selamat sore, Kang Ujang. Selamat sore Mbak Rifana, selamat sore Bang Yoga, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Saya mau ke Mas Yoga terlebih dahulu. Mas Yoga, menurut PAN, pantas atau tidak sih tindakan Ketua Umum Anda ini membagikan minyak goreng sambil berkampanye untuk anaknya? Pantas atau enggak Mas Yoga? Sebelum menjawab pantas apa tidak, perlu juga diuraikan tentang konteks peristiwa. Baru bisa kemudian dinilai apakah itu pantas apa tidak. Yang pertama itu adalah acara partai, bukan acara kementerian. Yang kedua, itu pada hari libur, hari Sabtu. Jadi para pegawai ASN itu libur, karena libur, maka itu jelas adalah acara partai, tidak dilibatkan. Ya. Yang ketiga, minyak itu bukan minyak pemerintah, tapi minyak yang dibeli oleh saudara Putri ke salah satu distributor. Kemudian minyak itu dibagikan kepada ibu-ibu. Konteksnya adalah ibu-ibu yang mana? Yaitu pengurus partai, simpatisan, saksi-saksi, nanti di TPS, dan basis konstituen. Jadi sifat acara itu adalah internal. Dengan kondisi seperti itu, kita memahami bahwa upaya untuk melakukan penyebaran minyak ya merupakan hal yang baik dan itu bisa dilakukan bukan hanya oleh PAN, tetapi oleh seluruh partai politik, oleh asosiasi, oleh ormas-ormas, itu juga bisa dilakukan. Oke. Tapi dengan syarat yaitu satu etika, dua sabar. Baik. Jadi konteksnya adalah bahwa itu bukan acara kementerian, karena itu acara partai. Oke, itu adalah acara kementerian, bukan acara partai, tapi sekali lagi sulit untuk bisa. Itu acara partai, bukan acara kementerian. Iya, itu bukan acara kementerian karena itu acara partai. Itu klaim dari PAN. Tapi ini sulit sekali untuk melepaskan posisi Pak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan yang harusnya tugasnya mengurusi minyak goreng. Tapi di sisi lain kemudian menggunakan persoalan minyak goreng itu untuk berkampanye di dapil calon anaknya, calon anggota legislatif. Ini agak sulit Mas Yoga untuk bisa meyakini apa yang tadi Anda sampaikan. Tidak klaim dan tidak sulit, Nana, karena apa? Satu, sekarang ini bukan dalam proses kampanye. Sekarang ini menurut PKPU sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 adalah fase verifikasi partai politik untuk bisa menjadi peserta pemilu. Karena ini sifatnya internal dan instruksi dari Ketua Umum, jadi saya kategorikan bukan dalam rangka kampanye. Oke. Ketua Umum Zulkifli Hasan ya, yang juga menjadi Menteri Perdagangan. Karena ini sifatnya internal, proses melakukan konsolidasi internal untuk membangun komunikasi internal itu kan menjadi sesuatu yang biasa di internal partai politik. Jadi itu sebenarnya bukan kampanye, karena ini adalah merupakan acara internal. Baik. Mas Yoga, saya harus memperbaiki komunikasi dengan Anda ya. Tampaknya ada jaringan komunikasi yang kurang baik. Saya mau ke Mas Ujang terlebih dahulu. Mas Ujang, apakah kemudian yang dilakukan Zulkifli Hasan ini membagikan minyak goreng, berkampanye untuk anaknya bentuk abuse of power? Karena kalau tadi menurut Mas Yoga, ini tidak ada kaitannya karena ini adalah acara partai, bukan acara kementerian, begitu. Ya, saya melihatnya tidak pas saja, tidak cocok aja, bukan abuse of power. Kalau abuse of power saya melihat terlalu berlebihan ya. Tetapi kalau ini persoalan ada kesalahan, kalau menurut hemat saya, ya ini perlu kita koreksi. Karena begini, ini kan awalnya adalah Pak Jokowi dulu ketika periode pertama melarang ketua umum partai menjabat atau double jabatan, merangkap sebagai menteri kan.
Tetapi di periode kedua ini kan banyak nih ketua umum partai yang merangkap sebagai menteri. Nah, disinilah konflik kepentingan itu muncul. Konflik kepentingan itu hadir. Oke. Oleh karena itu, saya sih melihatnya apa yang dilakukan oleh Pak Zulhas ini adalah ya kelihatannya menyelam sambil minum air lah, kira-kira begitu. Ya, jadi itu acara internal ya sekali bagaimanapun kan melekat. Apa yang ada di diri beliau adalah Menteri Perdagangan, sekaligus juga Ketua Umum Partai PAN. Jadi apa yang dilakukannya ya pasti melekat dirinya adalah sebagai Mendak itu. Oke. Oleh karena itu publik menilainya bahwa ini adalah sebuah hal yang perlu dikoreksi apa yang dilakukan oleh Pak Zulhas, termasuk Pak Presiden mengatakan ya harus fokus. Nah, saya melihatnya ya karena begini, kalau abuse of power itu adalah ada pelanggaran yang dilakukan, artinya ada undang-undang atau ada ketentuan yang memang dilanggar. Oke. Ini kan nggak ada yang dilanggar memang. Saya tidak membela siapapun, tapi ingin mendudukan persoalan ini pada tempatnya. Tetapi memang tadi ada konflik kepentingan yang dilakukan oleh Pak Zulhas, sehingga ya suka tidak suka, senang tidak senang, ya walaupun beliau statusnya ketika membagi-bagikan minyak goreng itu sebagai Ketua Umum PAN, tetapi tadi melekat dalam dirinya adalah jabatan sebagai Mendak. Baik. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari publik, Mbak Rifana. Oke, saya mau break terlebih dahulu sambil memperbaiki komunikasi dengan Mas Yoga. Saya ingin tanya soal konflik of interest tadi, saya ingin dalami, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi dan juga pengamat politik Universitas Al-Azhar, ada Ujang Komarudin. Saya mau kembali lagi ke Mas Yoga. Mas Yoga, kalau tadi menurut Kang Ujang ini bukan abuse of power karena tidak ada yang dilanggar, tidak ada undang-undang yang dilanggar, tapi ini lebih ke konflik kepentingan ataupun konflik of interest. Karena sekali lagi posisi ataupun jabatan Pak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan itu melekat saat beliau tetap menjadi Ketua Umum dan berkampanye di mana-mana. Saya ingin tanya ya, meskipun ini mungkin banyak juga dilakukan oleh menteri-menteri lain, tapi apakah sebagai Ketua Umum PAN, sebagai Menteri Perdagangan, terutama sebagai Ketua Umum PAN ya, tidak bisa ya bahwa yang berkampanye untuk anaknya ini orang lain? Kenapa harus seorang Zulkifli Hasan berkampanye untuk anaknya dan menggunakan minyak goreng itu? Satu soal konflik kepentingan. Jadi karena seluruh partai politik, seluruh ormas, asosiasi mempunyai hak yang sama untuk membagi-bagi minyak goreng curah kemasan itu, artinya kan sudah bukan sesuatu yang eksklusif, Nana. Kalau sudah bukan sesuatu yang eksklusif, ya artinya tidak ada konflik kepentingan. Memang minyak goreng kita itu domainnya Kementerian Perdagangan. Tetapi kan bukan monopoli, karena ada Kementerian Perdagangan membuka seluas-luasnya untuk menjadi distributor dan bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat, membantu masyarakat, mensubsidi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya ini bukan kampanye, karena proses sekarang ini menurut PKPU dan Undang-Undang Pemilu adalah proses pentahapan verifikasi administrasi, ya, menjadi peserta pemilu. Oke. Karena ini sifatnya internal, ya, internal. Bukan kampanye, tapi menginstruksikan, karena saudara Putri itu adalah pengurus DPP PAN yang juga caleg DPR RI dari Lampung 1 gitu. Oke, Mas Yoga, apakah kemudian Pak Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN juga akan melakukan hal yang sama? Kalau tadi Anda katakan ini bukan berkampanye, tapi mengarahkan dukungan, karena jelas-jelas di situ dalam video Pak Zulkifli Hasan mengatakan bahwa kalau kemudian ibu-ibu ini memilih putrinya, Mbak Putri ini, maka akan terus ada acara-acara seperti ini, acara-acara seperti Pansar Murah ini yang pembagian minyak goreng. Kalau memang Anda tidak menyebut itu sebagai berkampanye, tapi itu mengarahkan dukungan, apakah kemudian Ketua Umum Anda akan melakukan hal yang sama kepada caleg-caleg lainnya di PAN, bukan hanya kepada putrinya dan menggunakan instrumen minyak goreng? Iya. Memang jadi itu akan tetap dilakukan? Kebiasaan dari Bang Zulkifli Hasan, kalau sedang melakukan komunikasi konsolidasi partai dan di situ ada caleg, selalu dikumpulkan calegnya, dukung A, dukung B, dan itu bagi PAN menjadi tradisi bahwa itu adalah
memberikan semangat dari Ketua Umum agar para caleg-caleg ini bekerja. Karena apa? Data menunjukkan suara Partai Amanat Nasional itu lebih besar suara caleg daripada suara partai. Oleh karena itu, kita harus memberikan motivasi, semangat perjuangan kepada seluruh caleg untuk ikut berkompetisi dan terus berlaga agar dapat menambah suara PAN. Katanya begitu, Nana. Oke, tapi Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Apakah Ketua Umum Anda akan melakukan hal yang sama? Persis seperti yang dia lakukan di Dapil Lampung 1 ke dapil-dapil lainnya untuk caleg-caleg lainnya menggunakan instrumen Itu yang akan, sama? Iya, itu Bang Jo akan melakukan hal yang sama. Ya. Dukung A, dukung B, dukung Viva Yoga, itu semuanya akan dilakukan. Dan itu bukan sesuatu yang baru bagi internal Partai Amanat Nasional. Karena tugas dari Ketua Umum adalah memberikan semangat pada caleg, karena data menunjukkan suara PAN lebih besar caleg daripada suara partai. Oke, saya mau ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau tadi dikatakan oleh Mas Yoga bahwa itu akan dilakukan oleh Pak Zulkifli Hasan untuk caleg-caleg lainnya, untuk dapil-dapil lainnya, karena itu adalah tugas beliau sebagai Ketua Umum untuk mendukung ataupun memotivasi caleg-calegnya. Berarti kan kejadian-kejadian sekarang ini akan bisa terulang lagi dan posisi Mendak itu melekat, instrumennya minyak goreng itu berada di bawahnya Pak Zulkifli Hasan. Jadi percuma Presiden menegur kemarin kalau itu akan terjadi lagi. Ya itulah saya bilang kalau mohon maaf ya kekurangan daripada menteri yang menjabat sebagai ketua umum partai, di situ dulu kuncinya. Sehingga ya sesuatu yang dilakukan oleh Pak Zulhas itu adalah dianggap dalam tanda petik ya tidak ada masalah kan begitu. Ya kita kan mengkritik begini, publik itu menganggap bahwa itu adalah kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, dan di saat yang sama beliau menjabat sebagai Mendak, kan itu yang menjadi pertanyaan. Tetapi kan yang repot memang itu mengambil garis demarkasi ya, garis pembeda antara tadi di mana sebagai ketua umum, di mana sebagai menteri, itu yang agak sulit. Sehingga nanti ke depan ketika melakukan terus kampanye seperti itu, ya akan terus jalan, itu pasti akan dilakukan. Saya bulan Ramadan tuh ketemu Pak Zulhas juga di rumah dinas itu, di rumah dinas wakil ketua MPR ketika itu sebelum dilantik menjadi menteri. Ya berdiskusi masalah politik. Tapi poin saya ingin mengatakan bahwa ya ini kan warning lah, peringatan. Publik juga rame, kalau Bang Yoga menganggapnya sebagai salah persepsi, tapi Pak Presiden juga sudah menegur kan. Oleh karena itu kalau menurut saya perlu juga introspeksi lah. Bagaimana ke depan ya kalau itu dilakukan, jangan sampai nanti PAN itu blunder gitu aja. Kita kan sayang juga kepada PAN, kita juga cinta kepada PAN. Jadi dalam persepsi PAN seolah-olah tidak salah, tidak ada yang dilanggar, bahwa itu ketua umum, bahwa itu acara internal, tapi publik kan melihatnya bahwa itu sesuatu yang mohon maaf memanfaatkan situasi lah, kira-kira seperti itu. Itu publik itu sangat keras ya dalam konteks mengkritisi persoalan itu, apalagi minyak goreng ada sesuatu yang sensitif, di mana kita tahu bahwa Pak Zulhas punya tugas khusus untuk menstabilkan harga itu. Jadi ya tugas utamanya dijalankan dulu, baru tugas sambilannya yaitu menyelam minum air itu nanti belakangan, kira-kira seperti itu. Oke, Kang Ujang, tapi kan ketika Presiden menegur berarti percuma saja karena kedepannya akan terulang kembali. Kalau menurut pernyataan Mas Viva, Mas Yoga, bahwa ya Pak Zulkifli Hasan akan melakukan itu kepada caleg-caleg lainnya, di dapil-dapil lainnya, dan menggunakan instrumen yang sama. Tapi ini kan sebetulnya sudah bisa kita prediksi ya, mengingat posisi Pak Zulhas sebagai Ketua Umum PAN dan juga posisi Mendak sangat potensial untuk dijadikan alat politik begitu ya. Ini berarti percuma sekali lagi bahwa Presiden kemarin menegur karena kedepannya ya itu akan terjadi, karena itu harusnya sudah bisa diprediksi Presiden sejak awal. Ya itulah resikonya ya dalam konteks saling dukung-mendukung dalam sebuah koalisi. Kan dukung-mendukung kan saling menguntungkan aja. Untung bagi PAN apa, untung bagi Pak Jokowi apa. Ya kalau dalam politik sama-sama tahu lah, kira-kira begitu. Nah saya melihat ya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi juga sudah suatu ya sikap yang benar gitu. Artinya mengingatkan bahwa Pak Zulhas tolong fokus bekerja sesuai yang saya perintahkan. Yang lain-lain ya tolong direm dulu. Jangan dulu, ini publik sedang memantau kerja Anda, kan kira-kira seperti itu. Nah saya melihatnya ya tadi harus ada prioritas dulu. Prioritas bagaimana saya melihatnya begini, Bang Yoga yang saya banggakan ya. Ya prioritaskan dulu kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Nah, baru dari situ baru PAN dan internal. Silahkan berkampanye. Jadi itulah yang kejiwa besaran dari Pak Zulhas ya termasuk PAN ya untuk
mengutamakan dulu kepentingan masyarakat bangsa negara itu dulu yang dipegang. Baru setelah itu PAN dan caleg-caleg yang lain harus jalan kan begitu. Karena bagaimanapun PAN kan harus dijaga lah sebagai partai berbasis masa Islam. Saya juga punya kepentingan ya terkait dengan itu gitu. Sama dengan partai-partai Islam yang lain harus maju, harus tumbuh, harus bisa bersaing dengan partai-partai besar lainnya. Tetapi dalam konteks minyak goreng ini ya kita evaluasi bersama, Pak Zulhas, kita kritisi bersama bahwa publik mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang dianggap kurang berkenan di mata publik, termasuk ya mohon maaf di mata saya karena tadi ya menyelam minum air lah kira-kira seperti itu. Oke, Mas Yoga, ini kan Presiden Jokowi sampai memperingatkan ketua umum Anda ya, menegur ketua umum Anda ini, PAN melihatnya sebagai teguran yang cukup keras sebagai anak baru koalisi. Jadi sebagai anak baru koalisi, PAN masuk ke dalam koalisi, diakomodasi di kabinet, kemudian ketua umum Anda melakukan sesuatu yang memicu kritikan publik, dan kemudian Presiden menegur, ini PAN merasa teguran ini cukup keras terhadap anak baru koalisi? Ya, apa istilahnya mau menegur atau memberi pesan atau menegaskan kembali itu sesuatu yang wajar karena Pak Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan dan Bang Yul adalah merupakan menteri yang membantu tugas-tugas Presiden dalam kelembagaan. Yang kedua, proses untuk melakukan sosialisasi caleg itu kan seluruh partai juga melakukan. Yaitu dananya bisa berasal dari dana sendiri seperti Putri dan juga dananya bisa berasalkan dari APBN atau APBD. Jadi program-program pemerintah itu proses sosialisasi bukan hanya pemerintahan sih, tetapi juga anggota legislatif pun membantu pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan memberikan bantuan berdasarkan dana dari APBN atau APBD. Itu adalah sudah berjalan. Selama saya menjadi anggota DPR itu juga sudah berjalan. Karena ini adalah merupakan hal yang baru, maka kemudian publik menjadi salah tafsir bahwa ini adalah acara partai, ini tidak untuk menggunakan fasilitas negara, ini bukan untuk abuse of power, tapi ini adalah merupakan bagian dari proses konsolidasi. Bang Zulkifli Hasan dalam setiap kunjungan ke Dapil selalu mempromosikan caleg-calegnya. Kalau kemudian ini menjadi masalah, ya nanti kita pakai beras bersubsidi, kita pakai bawang merah, kita pakai bawang putih, itu kan juga tidak ada masalah sama mana. Gitu. Jadi intinya bahwa proses untuk melakukan komunikasi internal agar apa? Proses migrasi pilihan partai itu jangan terlalu tinggi. Karena lembaga-lembaga survei selalu membuktikan kenyataan terjadi migrasi pilihan pada saat pemilu. Kita menginginkan membangun potensi kader atau basis sosial yang militan yang selalu memilih PAN setiap pemilu ke pemilu, tidak ada migrasi. Itu namanya. Mas Yoga, tapi dengan kejadian ini yang memicu kritikan, kemudian teguran dari Presiden, apakah PAN bisa menjamin bahwa kejadian kemarin ini tidak terulang lagi? Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Ujang, lebih baik Pak Zulkifli Hasan fokus dulu untuk memperbaiki ataupun menstabilkan harga bahan pangan, terutama minyak goreng. Baru nanti kalau misalnya memang tahapan pemilu sudah dimulai, ingin menggunakan bahan pangan itu sebagai salah satu materi untuk berkampanye ataupun mengarahkan dukungan, itu bisa saja dilakukan. Tapi sekarang ini setelah baru hampir 1 bulan dilantik begitu ya, kenapa tidak fokus saja dulu sih ke pekerjaannya? Ya, PAN seluruh Indonesia berharap bahwa Ketua Umum Bang Zulkifli Hasan sesuai dengan harapan Presiden tetap fokus, serius, dan sungguh-sungguh bekerja untuk membantu pemerintahan di Kementerian Perdagangan. PAN tidak akan mengganggu kinerja dari Kementerian Perdagangan, bahkan PAN mendukung agar kinerja dari Kementerian Perdagangan bisa dapat bermanfaat lebih buat masyarakat, bangsa, dan negara. Belum 1 bulan, Nana, sekarang sudah terjadi stabilisasi harga minyak goreng curah dalam kemasan. Di Jawa, insya Allah seluruhnya sudah berjalan, dengan Aceh, Sumatera Utara, dan sekarang di Indonesia Timur, saya dapat datanya. Ini sudah dalam proses untuk melakukan stabilisasi sesuai dengan instruksi Presiden bahwa minyak goreng curah kemasan itu
harus 14.000 per liter atau kurang. Dan ini sedang diusahakan secara serius oleh Kementerian Perdagangan. Dan kita fokus untuk membantu dan tidak akan merecoki, tidak akan mengganggu Kementerian Perdagangan. Karena ini adalah merupakan tugas negara. Oke. Itu harapan dari PAN ya kepada ketua umumnya. Kita nanti tunggu bagaimana. Tapi Kang Ujang, menjelang tahun pemilu, menurut Anda kejadian seperti yang dilakukan Pak Zulkifli Hasan ini akan terulang lagi? Dan tidak akan ada sanksi dari Presiden karena Presiden sudah terjebak dari ikatan koalisinya yang sangat besar ini? Ya, Pak Presiden sudah memahami sebagai orang politik. Dan kita kan orang politik sudah paham, Bang Yoga sudah malang melintang di dunia politik sudah paham betul, makanya senyum-senyum aja beliau itu. Jadi ya ke depan akan semakin masif lagi, akan semakin jalan lagi. Orang kemarin aja mohon maaf gitu ya, menteri-menteri aja yang tidak merangkap ketua umum sudah jalan, sudah kampanye misalkan bikin iklan di ATM ya kan, dan lain-lain. Itu kan sudah jalan, sudah lama, dan Pak Jokowi juga membiarkan, bahkan mengizinkan kok. Semua menterinya yang ingin mencapreskan diri untuk berkampanye kan mengizinkan. Ini yang menjadi persoalan. Oleh karena itu di satu sisi Pak Jokowi ingin fokus, menterinya bekerja, di sisi yang lain tetapi mereka dibiarkan untuk berkampanye kan. Nah itulah anomali kehidupan, anomali dalam politik, dan itu dilihatnya ya bagi publik sih ya sebagai sebuah pengkoreksian lah bagi para elit. Tetapi ya elit sih memahami itu bahwa ya harus jalan, partai harus bergerak, itu kan bahwa caleg-calegnya juga harus terus hidup. Jadi ini akan terulang lagi ya? Kalau tidak ya bisa mati itu partai-partai. Oke, jadi ini akan terulang lagi ya Kang Ujang ya? Ya siap. Ada pemikiran lain, perspektif lain, boleh bicara. Oke, singkat saja Mas, karena kita udah mau close. Menteri-menteri itu kan bekerja ya, sesuai dengan tugas pokok fungsinya, sesuai dengan amanat undang-undang dan penugasan dari Presiden. Dia bekerja, kemudian dipublikasikan. Nah, efek dari publikasi itu kan bisa popularitas, bisa elektabilitas, bisa elektabilitas. Itu kan dalam dunia politik kan wajar. Bayangkan kalau menteri tidak bekerja tapi dipublikasikan, kan tidak mungkin begitu. Jadi kalau menteri bekerja itu pasti dipublikasikan. Kalau kemudian ada efek elektoral, itu sesuatu yang wajar dalam politik. Tapi kemudian jangan kemudian dalam posisi diametral antara bekerja dengan elektoral partai atau elektoral figur. Itu sesuatu yang wajar saja karena efek dari pekerjaan itu adalah publisitas. Oke, memang efek dari pekerjaan yang baik begitu ya, pekerjaan yang menghasilkan ataupun memuaskan itu akan dapat bonusnya tuh elektoral begitu ya Mas Yoga ya. Tapi sekali lagi kalau kita lihat dari hasil-hasil survei, beberapa lembaga riset itu menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap para menteri jauh lebih rendah dibandingkan kepada tingkat kepuasan masyarakat pada presiden. Artinya menurut masyarakat menteri-menteri belum bekerja secara maksimal. Jadi sekali lagi kita tunggu nanti bagaimana komitmen dari Ketua Umum Anda Zulkifli Hasan dan juga Menteri Perdagangan, apa yang bisa dipetik pelajaran kemarin, karena Presiden Jokowi juga sudah menegur kritikan dari kolega di DPR, partai-partai lain juga mengkritik apa yang dilakukan oleh Pak Zulkifli Hasan. Semoga sekali lagi tidak terulang lagi, tapi kita tidak tahu karena politik itu cair, tahun depan sudah masuk tahun pemilu, apakah itu akan terjadi? Sekali lagi waktu yang akan menjawab. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi dan juga pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin. Saya selalu Mas Yoga dan juga Kang Ujang. Ya, sama-sama Mbak Rifana, Bang Yoga, terima kasih.